Gimana kalau saya bilang dulu pernah ada satu perusahaan yang saking besarnya, saking kayanya, sampai bikin raksasa-raksasa teknologi zaman sekarang itu kelihatan kayak kurcaci. Bukan, ini bukan cerita fiksi ilmiah. Kita justru bakal mundur jauh ke abad ke-17 buat ngungkap kisah perusahaan paling bernilai sepanjang sejarah manusia. Jadi siap-siap karena kita akan bedah tuntas kisah Verenik de Os Indische Company atau yang kita kenal sebagai VOC. Coba deh, lihat angka di layar ini. 7,9 triliun. Ini bukan salah ketik ya. Itulah nilai VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda, kalau disesuaikan dengan nilai mata uang hari ini. Angkanya itu gede banget, sampai susah buat dibayangin. Jadi, ayo kita coba pecah biar lebih kebayang. Oke, coba bayangin ini sama-sama. Ambil nilai kekayaan Apple, terus tambahin Microsoft, masukin juga Amazon, Tesla, sama belasan perusahaan raksasa lain di dunia saat ini. Nah, kalau semua itu digabung, nilai VOC di puncak kejayaannya masih lebih besar dari itu semua. Jadi jelas ya, kita ini bukan lagi ngomongin perusahaan dagang biasa. Ini adalah monster ekonomi yang nggak ada tandingannya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana bisa sebuah perusahaan dari abad ke-17, zaman di mana belum ada internet, belum ada komputer, bisa membangun kekayaan yang bikin raksasa teknologi modern kelihatan kecil? Jawabannya, anehnya, mungkin ada di rak bumbu dapur Anda. Yap, semua kekayaan yang luar biasa ini ternyata berawal dari butiran-butiran kecil yang wangi. Sesuatu yang begitu didambakan di Eropa sampai harganya bisa ngalahin emas. Harta karun itu adalah rempah-rempah yang sumbernya cuma ada di satu tempat di muka bumi, Kepulauan Nusantara. Kita lihat contoh pertama, cengkih. Dulu, rempah ini ya hanya tumbuh di beberapa pulau kecil di Maluku, yang sampai dijuluki Kepulauan Rempah. Begitu sampai di pasar Eropa, nilainya bisa setara dengan emas. Kenapa? Karena cengkih bukan cuma soal rasa, tapi juga pengawet makanan dan bahan obat-obatan, komoditas yang super vital waktu itu. Terus, ada pala. Saking berharganya rempah ini, konon segenggam pala aja udah cukup buat beli sebuah rumah di Eropa. Gak heran, negara-negara Eropa sampai rela perang habis-habisan cuma buat nguasain segelintir pulau penghasil pala. Siapa yang ngontrol pala? Dia yang pegang kunci menuju kekayaan tak terbatas. Bahkan lada, sesuatu yang sekarang kita taburin ke makanan tanpa pikir panjang, dulu itu barang super mewah. Sampai-sampai disebut emas hitam. Kalau di meja makan Anda ada lada, itu tandanya Anda orang kaya. Itu cara buat pamer status. Dan orang Eropa sepertinya nggak pernah merasa cukup. Jadi ini poin utamanya, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu. Buat orang Eropa di abad ke-17, rempah-rempah itu komoditas strategis. Mereka adalah minyak buminya, emasnya, bahkan microchipnya zaman itu. Mereka jadi penggerak ekonomi global, pemicu penjelajahan samudra, dan sumber kekayaan yang, ya, luar biasa. Siapapun yang mengendalikannya, bisa dibilang, bakal mengendalikan dunia. Nah, dengan potensi untung sebesar ini, Belanda sadar mereka butuh cara yang radikal buat menang. Mereka nggak cuma mau ikut main, mereka mau mendominasi. Dan dari situlah lahirlah sang raksasa. Jadi, sebelum VOC ada, perdagangan rempah itu kayak arena pertarungan bebas. Kapal dari Portugal, Spanyol, Inggris, semua saling sikut di lautan. Yang lebih parah, pedagang-pedagang dari Belanda sendiri malah saling banting harga. Kondisi yang kacau ini jelas merugikan semua orang dan bikin posisi Belanda jadi lemah. Akhirnya, tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda melakukan sesuatu yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka memaksa semua perusahaan dagang yang tadinya saling sikut itu buat gabung jadi satu entitas super. Dan lahirlah Verenik de Os Indische Company, atau yang kita kenal sebagai VOC. Sejak awal, tujuan VOC ini ambisius banget. Ini bukan cuma buat dagang, tapi buat, ya, mendominasi total. Tujuannya ada 4. 1. Hentikan perang saudara antar pedagang Belanda. 2. Sikat semua saingan dari Eropa. 3. Rebut kendali penuh atas sumber rempah-rempah. Dan 4. Jadikan Belanda penguasa mutlak di Asia. Nah, disinilah cerita VOC jadi benar-benar gila dan unik. Biar tujuannya tercapai, pemerintah Belanda ngasih VOC kekuatan yang nggak pernah dimiliki perusahaan manapun, baik sebelum maupun sesudahnya. Kunci dari semua ini adalah sebuah dokumen yang namanya Hak Oktrooi. Ini bukan sekedar surat izin usaha biasa ya. Anggap aja ini sebuah piagam sakti yang mengubah sebuah perusahaan jadi negara. Coba kita rinci satu-satu kekuatan gilanya ini.
VOC dapat hak monopoli mutlak atas semua perdagangan di Asia. Mereka bisa cetak uang sendiri, mereka punya tentara dan armada perang pribadi yang super besar, mereka bisa bangun benteng, menyatakan perang, bahkan bikin perjanjian damai dengan kerajaan lain. Coba saya tanya lagi, ini kedengarannya seperti perusahaan atau negara? Jelas bukan perusahaan biasa, ini negara yang nyamar jadi korporasi. Jadi inilah kesimpulan pentingnya. VOC itu bukan cuma salah satu pemain di pasar global. Dengan kekuatan militer, politik, dan ekonominya, VOC adalah sebuah imperium. Sebuah kerajaan korporat yang beroperasi ribuan kilometer jauhnya dari kampung halamannya. Tapi ya, kita semua tahu ceritanya. Setiap imperium, sekuat apapun itu, pasti ada akhirnya. Dan VOC juga bukan pengecualian. Mari kita lihat gimana raksasa ini akhirnya tumbang. Perjalanan VOC ini berlangsung hampir 2 abad. Lahir tahun 1602, mencapai puncak kekayaan absolut di tahun 1669. Tiba-tiba di tahun 1799, bangkrut dan dibubarkan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kejatuhannya bukan cuma karena satu masalah, tapi kombinasi dari berbagai penyakit mematikan. Pertama, korupsi yang merajalela, menggerogoti dari dalam. Pejabatnya sibuk memperkaya diri sendiri. Ini bikin utang jadi bengkak dan kas perusahaan kosong melompong. Pada saat yang sama, biaya perang yang gak ada habisnya terus-terusan menyedot uang mereka. Dan paku terakhir di peti matinya, persaingan yang makin ketat dari rival utamanya, East India Company milik Inggris. Dan akhirnya, pada 31 Desember 1799, riwayat perusahaan terkaya di dunia ini pun tamat. VOC resmi dinyatakan bangkrut. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Warisannya tetap hidup. Semua aset, wilayah kekuasaan, dan juga utang-utangnya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Imperium korporat telah mati, dan dari abunya lahirlah koloni Hindia Belanda. Kisah VOC ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang relevan banget sampai sekarang. Di zaman di mana beberapa perusahaan teknologi punya pengaruh global yang bisa menyaingi banyak negara, kita jadi harus merenung, kalau seandainya hari ini ada perusahaan dengan kekuatan militer dan politik seperti VOC, kira-kira dunia kita bakal jadi lebih baik atau malah jadi ancaman baru? Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang kayaknya menarik buat kita diskusikan.